energi untuk melakukan sesuatu yang berguna buat bangsa dan buat rakyat kita ke depan. Nah, saya melihat banyak sekali teman-teman yang datang dari berbagai kampus di Indonesia, dan ini tentu membanggakan, tentu sangat membangun optimisme buat kita, karena masa depan kita adalah masa depan pendidikan. Tanpa pendidikan, memang bangsa ini tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, ya. Karena itulah modal yang paling mahal. Mungkin tidak bisa kita nilai dengan uang. Oleh sebab itu kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, dalam agenda kerja kami selalu mengutamakan kerjasama pendidikan sebagai salah satu agenda paling penting. Bukan berarti bahwa kerjasama ekonomi dan investasi itu tidak penting, karena itu juga sangat penting, tapi on top of that, kerjasama pendidikan itulah yang buat kami, ya, dalam jangka panjang akan sangat menentukan. Nah, sebagai informasi, saya bisa jelaskan di sini bahwa Universitas Gadjah Mada itu sudah bekerja sama dengan Agder University, salah satu universitas 3 jam dari Oslo, kota yang lain, itu selama 37 tahun. Ya? 27 tahun. 27 tahun. Ya. Jadi sudah sangat lama. Dan banyak sekali pertukaran mahasiswa, banyak sekali pertukaran staf pengajar, dan joint research yang diadakan antara Gadjah Mada dengan Agder University. Nah, saya beberapa kali mengunjungi Agder University, dan Menteri Ristek kita, Pak Muhammad Nasir, dulu pernah mengunjungi juga Agder University dan bertemu dengan sejumlah mahasiswa Indonesia di sana. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, ini model yang ingin kita replicate sebetulnya. Ini model yang ingin kita kembangkan. Nah, dalam konteks ini kami melihat bahwa kebutuhan kita akan teknologi informasi, teknologi perminyakan, teknologi perikanan, ya, dan sebagainya, ya, itu tersedia di sini di berbagai tempat. Nah, salah satu tempat yang paling dikenal dan paling banyak diminati adalah NTNU, ya, National University of Science and Technology. Salah satu, ya, universitas yang terbaik, ya, one of the best untuk bidang ini. Oleh sebab itu, jangan heran kalau banyak sekali mahasiswa Indonesia lulusan ITB, ya, lulusan ITS, UI dan UGM dan sebagainya, itu datang ke NTNU. Sekarang ini tercatat 36 mahasiswa Indonesia yang belajar S1, bukan S2 dan S3. Ya, kalau S1 dia mesti bisa bahasa Norwegia. Tapi kalau udah S2 dan S3, dia mengikuti kuliah itu dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya juga sudah sangat banyak. Cuman kan mereka yang sudah mendapatkan gelar doktor dan master di sini, itu banyak juga yang tidak pulang ke Indonesia. Bekerja di banyak perusahaan-perusahaan energi, ya, perminyakan, ya, IT di Norway, karena memang remunerasinya sangat bagus, welfare-nya sangat bagus, dan mereka memilih stay di sini. Nah, mudah-mudahan kita bisa tetap mendapatkan kontribusi dari mereka, tapi tentu kami dari kedutaan ingin ya sebanyak mungkin mahasiswa Indonesia yang belajar di sini bisa kembali ke Indonesia. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara, saya sudah ketemu dengan rektornya 2 kali. Pada tahun 2018 dan 2019, dan yang ketiga terakhir, ya, kita ketemu dengan Fakultas Informasi Teknologi dan Electrical Engineering. Ya.
Nah, ini pertemuan ketiga. Nah, saya bisa informasikan pada Ibu Bapak sekalian, sebelumnya dengan Rektor NTNU sudah ada komitmen kerjasama antara NTNU dengan ITB, ya, dan juga dengan pihak ITS waktu itu. Tapi somehow ada masalah, tidak ada follow up, ya. Jadi saya juga tidak tahu ya di mana masalahnya, ya, macetnya di mana, karena tergantung pada kesiapan kawan-kawan di Indonesia. Nah, sekarang ini kita ketemu dengan pihak Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, dan mereka sangat welcome untuk kerjasama ini. Nah, apakah kita bisa laksanakan kerjasama ini? Nah, ini yang saya kira sih challenge buat kita. Mudah-mudahan di antara ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ada yang sungguh-sungguh berminat dan bisa memfollow up ya pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, kami diterima oleh Wakil Dekan ya bidang research, Mr. Roger Midstone, dan Wakil Dekan bidang edukasi, itu Mr. John Kuman. Ya. Nah, ini dua orang ini, dan mereka menyambut baik ya gagasan kerjasama ini. Nah, apakah kerjasama itu dalam bentuk pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, riset, dan sebagainya? Mereka sangat open, sangat welcome. Nah, kami juga sudah membagikan beberapa profil ya, dari universitas-universitas Indonesia yang kita punya. Ya. Dan mereka sedang melihat itu. Tapi tentu kan dibutuhkan inisiatif dari teman-teman sekalian. Apa sih yang mau dilakukan kalau kita menjalin kerjasama? Apakah sebatas pertukaran dosen, apakah sebatas research atau apa ya kan? Nah, ini kan mesti datang dari teman-teman, dan mereka akan lebih open, lebih welcome kalau ada yang konkret yang kita ingin usulkan. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ingin mengusulkan bagaimana kita mendevelop satu course materials, satu mata kuliah, misalnya mengenai hydropower technology, atau mengenai solar energy, atau mengenai deep sea mining. Karena di sini keahliannya adalah menambang minyak di laut dalam. Nah, kita kan masih banyak penambangan minyak itu onshore, di darat. Yang di laut, kita hanya mampu melakukan penambangan minyak yang lautnya tidak dalam, atau shallow waters. Jadi di sini kemampuan itu ada karena mereka memang sangat dikenal punya teknologi tinggi, dan tergantung ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ya, mau melakukan apa. Nah, apakah kita mau bikin training untuk dosen? Ya, itu juga bisa dilakukan. Nah, apakah kita bisa membuat program beasiswa untuk belajar di NTNU? Ya. Nah, ini ada saudara Diah di sini mungkin bisa bercerita nantinya, karena pendidikan di sini gratis. Kalau ibu bapak sekalian mengirim mahasiswa untuk belajar S2 dan S3, tuition fee is free, tidak ada biaya. Tapi cost of living itu kita mesti biayain. Nah, pertanyaannya adalah, how much is the cost of living? Berapa besar cost of living-nya? Nah, Norway itu dikenal ya, sebagai negara yang mahal. Biaya hidup mahal. Tapi kalau kita bicara dengan teman-teman mahasiswa di sini, mereka mengatakan sebetulnya sih kalau kita ingin hidup sebagai mahasiswa biasa dengan standar-standar yang sederhana, sebetulnya tidak mahal-mahal amat gitu. Nah, saya bicara dengan dekan Fakultas Hukum di Universitas Oslo, mereka bilang, ya kita bisa hidup dengan $1.000 satu bulan. Itu udah termasuk board and lodging dan makanan. Nah, itu sebagai mahasiswa. Saya dulu juga mahasiswa waktu di US, ya hidup juga memang ya hidup sederhana, kita nggak selalu makan di luar, kita lebih banyak makan di rumah, belanja. Nah, jadi di sini juga kalau bilang mahal itu mitos. Mahal, yes, mahal, tapi menurut saya sih
dalam kondisi seperti sekarang, kalau kita bisa hidup dengan uang $1.000, $1.200, atau kalau ada lebih $1.500 satu bulan, kalau misalnya lebih, itu udah hebat banget. Tapi dengan $1.000 orang bisa hidup. Nah, dengan kualitas pendidikan yang bagus di sini, saya kasih kita bisa mendapatkan manfaat banyak. Nah, apakah universitas-universitas yang ada, yang sekarang yang berminat untuk masuk, bisa mengalokasikan fund dana untuk membiayai sejumlah mahasiswa untuk sekolah di sini setiap tahun, untuk mengambil S2 atau S3. Nah, kalau S3, ini ada saudara Diah di sini, yang mereka ambil S3 malah studinya langsung mereka bisa jadi research assistant. Ya, di sini. Nah, jadi research assistant itu mereka udah dapat honorarium, dapat uang dari fakultas. Nah, waktu saya di Trondheim kemarin, ada satu orang yang saya tanya, kamu dapat berapa satu bulan? Dia dapat 27.000 kroner. 27.000 kroner kan? Nah, itu udah lebih dari cukup hidupnya. Jadi, mereka yang ambil PhD S3, itu rata-rata dapat honor dari fakultasnya. Kalau S2 enggak. Jadi, menurut saya sih, peluang untuk bisa hidup di sini, kalau diterima di sini, itu sangat mungkin. Nah, persoalannya kan untuk bisa diterima lebih cepat, memang kita mesti ada kerjasama dengan mereka. Jadi ini bagian dari paket kerjasama itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya menunggu ya inisiatif dari teman-teman ya, yang ingin masuk, ya ingin mengadakan kerjasama. Nah, di sini ada saudara Nina ya, Eva Yanti, yang akan membantu ibu bapak sekalian kalau ingin menjalin kerjasama. Nah, kita akan sangat senang. Persoalannya adalah kita menunggu proposal dari ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, mau apa ya dengan kerjasama ini? Pintu sudah kita buka. Nah, idealnya tentu kalau kita bisa ketemu, artinya ada kunjungan dari teman-teman Indonesia ini, dari kampus A, kampus B ke sini kita arrange, kita bisa ketemu dengan mereka, itu akan sangat baik. Ya. Karena biasanya webinar ini oke, tapi ketemu dengan face to face langsung itu akan jauh lebih efektif biasanya. Nah, tapi untuk sementara karena kondisi pandemi COVID, ya oke nggak apa-apa kita webinar aja. Nah, ada yang serius dari ibu bapak sekalian yang ingin menindaklanjuti, kita akan arrange webinar dengan mereka, dengan pihak NTNU. Jadi untuk follow up-nya. Tapi sebelum itu saya mohon kalau bisa, tolong kita dikirimkan semacam konsep note atau proposal ya dari ibu bapak sekalian. Nah, atas dasar itu nanti kita baru arrange webinar dengan pihak NTNU. Jadi bapak bisa juga langsung ya, ibu bisa langsung untuk komunikasi dengan mereka. Nah, nanti kita lihat what next after that. Nah, mungkin saya ingin berhenti di sini dulu ya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Nah, saya kembalikan pada Nina ya. Baik, terima kasih Pak Dubes. Mungkin saya mau menambahkan sedikit, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, bahwa memang KBRI Oslo sangat mendukung peningkatan kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Norwegia, dan bagaimana sudah pernah yang sekarang sudah berjalan itu antara lain dengan antar UGM dengan Universitas Agder, tapi itu dengan Fakultas Ilmu Administrasi atau Fakultas Bisnis, dengan Fakultas Bisnis kalau tidak salah. Dan itu memang kalau itu mereka modelnya adalah pertukaran pelajar, kemudian juga ada pertukaran pengajar. Dan memang kalau di Norwegia ini untuk program S1 lebih banyak mereka yang berbahasa Norwegia, tapi ada juga yang program yang berbahasa Inggris. Sehingga kalau mau melakukan program pertukaran pelajar dengan yang untuk program berbahasa Inggris itu masih dimungkinkan. Kalau untuk model yang seperti UGM itu mereka mahasiswa dari UGM itu sekolah belajar untuk di Universitas Agder di Norwegia itu hanya untuk 1 semester, kemudian kembali lagi ke Jogja. Dan kemudian juga begitu juga halnya dengan mahasiswa Norwegia yang berangkat ke Jogja seperti itu. Nah, kemarin ketika kami di NTNU dan berdiskusi dengan pihak Fakultas Teknologi Informasi dan Teknik Elektro, pihak wakil dekannya menyampaikan kepada kami bahwa untuk memulai kerjasama memang yang paling mudah
mungkin yang paling mudah, yang paling visible untuk dilakukan saat ini adalah programnya pertukaran pelajar dulu untuk pertama-tama. Baru nanti setelah beberapa waktu, misalkan pertukaran pelajar sudah berjalan, kemudian pertukaran pengajar berjalan, nanti bisa dilanjutkan dengan kerjasama yang lain bisa lebih berkembang setelah itu. Nah, tapi untuk memulai kerjasama ini mungkin juga ada baiknya selain Bapak dan Ibu tadi seperti disampaikan Pak Dubes menyiapkan sebuah konsep note atau proposal, mungkin bisa juga dari pihak pengajar dari masing-masing universitas mulai menghubungi counterpartnya di NTNU misalkan seperti ini. Apabila Bapak dan Ibu tidak tahu nanti mau menghubungi dengan siapa, nanti mungkin bisa dicari di website NTNU, karena kalau di Norwegia ini semua nama-nama dosen, nama-nama pengajar, nama-nama mahasiswa, itu semua sudah ada di websitenya, begitu juga dengan email dan teleponnya. Itu nanti bisa dicek semuanya di email NTNU. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu butuh bantuan dari kami, dari KBRI, nanti kami dari KBRI siap menyambungkan Bapak dan Ibu dengan pihak NTNU. Dan apabila memang betul-betul serius, nanti sebagai follow-up-nya nanti kami bisa juga mengadakan FGD lanjutan dan dengan mengundang pihak NTNU untuk bisa berdiskusi lebih dalam dan secara lebih teknisnya. Tapi kalau menurut hemat saya, mungkin memang ada baiknya dari Bapak dan Ibu sendiri dulu saling berkomunikasi mungkin dengan profesornya atau dengan tenaga pengajar di NTNU, baru setelah itu nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi melalui FGD online seperti ini. Mungkin sekitar itu dulu. Mungkin lanjut dari Mbak Diah, mungkin mau menambahkan ada hal-hal yang ingin disampaikan. Mbak Diah, silakan. Oh, masih Mbak. Ya, silakan Mbak Diah. Mbak Diah, suaranya belum ada Mbak Diah. Sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Mbak Diah. Oke, ya. Selamat siang dan selamat sore di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Eka Shanti Oktorinda Dewi. Boleh panggil saya Diah, boleh panggil saya Shanti. Saat ini saya mendapatkan posisi postdoctoral research fellow di Magnetic Resonance Cancer Group di Department of Circulation and Medical Imaging di Faculty of Medicine and Health Sciences di Norwegian University of Science and Technology and St. Olav Hospital di Trondheim, Norway. Dan sebenarnya background saya di Informatics and Electrical Engineering, tapi kemudian saat ini saya menyeberang di Medicine and Health Sciences, dan saya bekerja di project prostate cancer radiomics saat ini. Dan project itu dibiayai oleh Research Council of Norway selama 3 tahun, dan project itu mencakup banyak mahasiswa, PhD, master, postdoc, associate professor, dan asisten profesor. Maaf, ini lampunya otomatis mati sebentar. Ya, maaf, lampunya tiba-tiba mati sendiri. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bergabung di acara ini. Dan sebenarnya saya sudah mempersiapkan sedikit slide untuk bisa saya ceritakan tentang apa yang bisa saya share untuk Bapak Ibu sekalian di Indonesia, dan apa possibility yang bisa kita coba gali dan diskusikan bersama. Kalau boleh saya akan share slide, Mbak Nina. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran. Boleh silakan Mbak Diah share screen-nya. Oh, ada yang ke postdoc di NTNU itu. Kuliah lagi lah udah gitu. Kenapa kok? Postdoc juga postdoc di NTNU. Sudah tampak slide saya yang saya share. Ya, silakan Mbak Diah. Ya, oke. Ya,
Saya memberikan 5 poin yang mungkin perlu untuk kita diskusikan di sini. Yang pertama tentang DUGNAT, apa itu DUGNAT nanti bisa saya ceritakan. Kemudian tentang pendidikan, penelitian dan inovasi yang menjadi strong point di Norway rata-rata, dan kemudian beberapa informasi dan opportunities yang bisa kita coba gali bersama. Mungkin pertama saya akan coba diskusikan tentang DUGNAT. Jadi pertama kali saya datang ke sini, saya mengikuti kick-off meeting dan onboard meeting, dan dalam meeting tersebut diberikan sekedar penjelasan tentang budaya bekerja di Norway, dan hal itu begitu cukup impresif pada saya, dan saya cukup banyak belajar dari budaya bekerja di sini. Mungkin ada beberapa poin yang bisa saya highlight. Yang pertama tentang equality. Di sini mereka menjunjung tinggi equality, tidak terlalu banyak level-level dalam dunia kerja, tidak terlalu banyak jurang pemisah, dan kita seperti dalam satu tim yang sejajar. Dan hal itu membuat iklim bekerja yang sangat baik, dan rata-rata happiness index dari para pekerja di sini sangat tinggi, dan mereka sangat loyal, dan mereka bisa bekerja di satu pekerjaan yang sama sampai puluhan tahun. Jadi seperti di lab saya, lab ini sudah established selama lebih dari 30 tahun, dan rata-rata pekerja yang bekerja di sini itu sudah bekerja puluhan tahun, dan mereka memberikan budaya DUGNAT ini dari generasi ke generasi. Jadi saya cukup banyak belajar dari mereka tentang hal ini. Kemudian yang kedua tentang social support. Jadi di sini tidak ada kompetisi, kalau boleh saya bilang. Jadi mereka sangat menjaga supaya kalau kita pintar, kita harus pintar bersama. Kalau kita tidak bisa, maka yang lain akan segera membantu untuk menyelesaikan masalah, dan hal itu betul-betul dijunjung tinggi dan betul-betul ditanamkan bagi kita semua. Dan juga mengenai misalnya hal yang paling simpel, membersihkan dapur. Hal itu tidak perlu saling suruh atau saling sembunyi, tapi semua seperti melakukannya secara fully sebagai bentuk kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Dan itu very good, and I really enjoy working on that. Jadi mungkin kalaupun nanti Bapak Ibu sekalian bekerja sama dengan pihak Norwegian people, saya rasa hal ini perlu coba kita gali, dan mungkin bisa kita tanamkan pada diri kita, sehingga mungkin setidaknya yang pertama kita bisa diterima dengan baik oleh mereka, dan kita pun juga bisa menerima dengan baik atas keberadaan mereka. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pendidikan, riset, dan inovasi. Jadi strong point dari pendidikan di Norway itu tidak hanya sekedar pendidikan dan penelitian, tapi juga inovasi. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilahirkan dari pendidikan dan penelitian yang kemudian menjadi salah satu inovasi, bahkan menjadi salah satu bisnis dan entrepreneurship yang kemudian berkembang lebih luas lagi. Dan hal itu diajarkan kepada semua pihak, tidak hanya kepada mahasiswa, tapi kepada peneliti, kepada staf-staf yang lain, tentang pentingnya inovasi. Jadi mungkin kalau boleh salah satu poin yang perlu kita gali juga di kerjasama ini adalah tentang inovasi. Dan untuk pendidikan sendiri, sebenarnya kalau saya coba lihat dari dokumen-dokumen yang diberitakan di INSIA itu seperti newsfeed seperti itu, selalu ada project tentang joint master and PhD. Biasanya yang saya lihat itu banyak dari Cina dan dari India. Mereka sudah punya project untuk membuat kerjasama master dan PhD yang dibiayai dari kedua belah pihak.
antara misalnya Norway dengan Cina atau Norway dengan India. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh bagi kita untuk kita juga membuat hal yang sama. Tapi tidak hanya itu, yang saya tahu juga seperti Cina, mereka juga punya seperti research center bersama atau center tentang satu bidang penelitian yang cukup potensial di antara kedua belah pihak, dan di bawah payung Joint Research Center itu kemudian banyak dibangun Joint Master and PhD programs. Dan kalau untuk postdoc, dan untuk PhD dan postdocs dan seterusnya, biasanya di sini statusnya adalah bekerja, jadi bukan mahasiswa. Jadi kalau masuk dalam skema Scandinavian Research Program, PhD dan postdoc termasuk junior researcher, dan mereka masuk dalam skema bekerja dan dilindungi oleh Labor Act dan juga mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti retirement scheme dan juga National Healthcare Scheme. Jadi saya rasa ini cukup prospektif untuk bisa direalisasikan, mengingat saya rasa banyak sekali rakyat Indonesia yang pandai dan cukup potensial untuk bisa masuk dalam skema ini. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa masuk dalam skema ini. Kemudian selain Joint Master and PhD programs, ada salah satu program yang cukup potensial untuk mahasiswa yang masih junior, misalnya undergrad atau master student. Saat ini yang banyak dilakukan oleh beberapa universitas, misalnya universitas-universitas di Eropa, ataupun yang saya tahu Singapura sangat gencar untuk membangun kegiatan internship and exchange students. Jadi mereka punya program, misalnya di NTU atau NUS di Singapura, atau beberapa universitas di Eropa, mereka punya banyak program untuk mengirimkan mahasiswa mereka, misalnya undergrad, untuk datang ke sini untuk melakukan penelitian. Misalnya tugas akhir mereka tidak melakukannya di negaranya, tapi mereka mengambil topik di sini dan mengerjakannya fully di sini. Dan sampai defense pun di sini. Dan kemudian ketika mereka kembali ke negara asal, misalnya ke Singapura atau ke salah satu negara Eropa, mereka tinggal defense saja dan mendapatkan credit point juga di sini yang kemudian bisa transferable. Dan itu saya rasa sangat potensial kalau itu dilakukan dengan Indonesia. Untuk exchange student itu tidak hanya undergrad, tapi bisa juga master, bisa jadi juga PhD program. Dan yang penting di sini adalah ada exchange credit point. Dan hal itu bisa diurus, dan saya rasa itu sangat mudah kalau di sini exchange credit point. Tapi tentunya untuk bisa memiliki credit point yang transferable antara antara sistem pendidikan di Norway dengan sistem pendidikan di Indonesia, mungkin perlu ada sebuah agreement yang mengakui misalnya credit point tertentu untuk mata kuliah tertentu itu bisa ditransferkan. Itu tentang pendidikan yang saya tahu selama saya setahun pertama di sini. Kemudian tentang penelitian. Penelitian biasanya berbasis pada research group. Jadi di sini di bawah departemen biasanya selalu banyak sekali research group, dan research group itu punya beberapa lab. Dan biasanya mereka selalu punya project, dan project-project tersebut either dari internasional atau dari nasional sendiri, atau mereka mengenerate dari basis industri. Biasanya yang di sini yang saya highlight ada dua sumber. Yang pertama dari Forskningsrådet atau Research Council of Norway. Biasanya mereka punya beberapa grant yang bisa di-apply oleh project leader di NTNU, yang kemudian dari grant itu mereka bisa meng-hire misalnya PhD student, postdoc, sampai ke associate professor. Dan kemudian ada satu organisasi independen yang sangat terkenal, yang sebenarnya itu menjadi basis dari lahirnya NTNU di masa lalu, itu namanya SINTEF. Dan
Sintef ini mereka punya funding independence yang sangat tinggi dan mereka punya banyak project dan research yang sangat solid. Kalau boleh nanti mungkin suatu saat bisa kontak dengan Mas Gema Respati kalau nggak salah. Beliau cukup lama di Sintef, mungkin bisa share juga apa yang bisa beliau tawarkan atau beliau informasikan tentang apa yang ada di Sintef. Dan kemudian salah satu yang menarik adalah tentang Forskningsrådet ini atau Forskningsrådet itu atau Research Council of Norway. Mereka selain memberikan support funding melalui grant, mereka punya namanya National Research School. Mungkin kalau di negara-negara lain itu ada namanya graduate school, misalnya di Jepang atau di the Netherlands, ada banyak graduate school yang mensupport PhD, postdoc dan researcher untuk mengembangkan potensi mereka, mengembangkan skill mereka dalam melakukan research dan bisa meng-guide mereka after they finish their study program. Dan nanti bisa saya jelaskan tentang apa yang ada di dalam National Research School. Tapi saya rasa ini yang mungkin bisa salah satu yang kita bisa coba untuk negotiate untuk memasukkan student-student Indonesia untuk masuk dalam National Research School. Saya termasuk salah satu member dari National Research School dan boleh saya katakan bahwa saya mendapatkan banyak support, saya mendapatkan banyak pendidikan, banyak workshop melalui National Research School ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Tapi karena ada isu tentang corona virus yang saat ini juga menjadi topik besar di NTNU, karena kalau boleh saya ceritakan, hampir tiap hari selalu ada mahasiswa yang positif, dan kalau ada mahasiswa yang positif di satu lab, maka lab itu akan shutdown. Dan mungkin kita semua akan isolated, jadi betul-betul kita harus berhati-hati untuk menjaga diri kita untuk selalu sehat, dan kita bertanggung jawab tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi kita bertanggung jawab kepada seluruh anggota lab. Dan ini sudah terjadi di minggu lalu, ada satu yang isolated dan kemudian ruangannya shutdown dan kemudian kita mendapatkan banyak warning. Dan di electrical engineering sendiri sudah ada beberapa kasus positif dan ratusan orang sudah isolated. Jadi ini menjadi isu yang sangat besar. Dan sehubungan dengan ini, exchange student yang ada di NTNU saat ini dibekukan sampai spring tahun depan. Tapi untuk semua fakultas, setelah spring tahun depan, berita dua bulan yang lalu, mereka akan mulai membuka lagi. Kecuali untuk Faculty of Medicine and Health Sciences, kita tidak tahu kapan exchange studentship akan dibuka lagi. Tapi sehubungan dengan munculnya kasus-kasus coronavirus. Mbak Diah, suaranya hilang. Mbak Diah, maaf suaranya hilang. Sudah kedengeran? Iya, sudah. Oke, tapi sehubungan dengan kasus-kasus corona ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin exchange student masih akan ditutup untuk semua fakultas. Jadi saya tidak tahu nanti kalau kita akan mengirim student dan lain sebagainya, apakah itu akan frozen atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya akan bisa memberikan update apa yang terjadi kalau ada update dari NTNU. Tapi salah satu keuntungannya adalah ada kemungkinan bahwa proyek-proyek ke depan itu akan mengambil topik tentang coronavirus. Jadi ada beberapa agensi beberapa waktu lalu itu membuka banyak grant possibilities tentang coronavirus issues ini. Jadi saya rasa itu juga menjadi salah satu topik yang akan trending di tahun-tahun mendatang. Oke. Moment. Ya, ini saya ceritakan tentang Sintef. Jadi Sintef itu sebenarnya salah satu cikal bakal dari NTNU di masa lalu. Saya tidak akan banyak cerita tentang ini karena mungkin nanti bisa saya share. Tapi di sini ada hal yang perlu saya highlight tentang research domain. Jadi ada beberapa research domain yang
dikerjakan oleh Sintef yang mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk membangun kerjasama dengan NTNU kalau ingin mendapatkan funding dari Sintef. Jadi research domain itu sekitar kesehatan, teknologi dan society, oil and energy, ICT dan lain sebagainya. Nanti bisa digali lebih banyak, dan apalagi kalau misalnya ada Mas Gema mungkin bisa lebih jelas. Dan kemudian mengenai National Research School, ada banyak sekali National Research School yang ada di Norway, dan untuk bisa menjadi member itu for free. Dan kalau sudah for free, untuk menjadi member, kita bisa mengikuti banyak kursus, banyak workshop dan segala rupa aktivitas yang disediakan oleh National Research School juga for free, dan semuanya disponsori. Jadi fundingnya sangat besar dan kalau boleh saya bilang sangat luxurious. Jadi kalau boleh, karena ini di luar university, jadi kalau boleh ketika nanti ada exchange student yang datang ke sini atau PhD atau master student yang datang ke sini, kalau boleh negosiasi juga untuk bisa register menjadi member dari National Research School ini. Kemudian selain National Research School, Research Council of Norway banyak memberikan investasi di bidang research dan inovasi, dan ini adalah portfolio yang mereka sediakan, yang sekiranya kita nanti akan mencoba mengambil salah satu bagian untuk mendapatkan investment dari Research Council of Norway. Dan mereka memberikan support tidak hanya sekedar penelitian, tapi sampai ke inovasi dan komersialisasi. Jadi it's a long pathway. Jadi saya rasa ini sangat potensial untuk kalau kita ingin membangun sebuah research and innovation yang sustainable. Dan ini yang terakhir, maaf agak lama, tapi saya ingin memberikan beberapa possibilities yang bisa kita gali kalau kita ingin kerjasama dengan Norway. Yang pertama, kalau boleh saya cerita, ketika saya apply ke sini, saya apply melalui jobnorge.no. Jobnorge.no adalah salah satu platform untuk kita apply kerja di Norway. Semua opportunities ada di situ, diberikan secara transparan, diberikan secara terbuka, dan proses seleksinya juga sangat terbuka. Dan kemudian selain Jobnorge, ada payung yang lebih besar yang disediakan oleh European Union yang namanya Eurexis, dan di situ juga banyak sekali kerjasama penelitian yang bisa kita coba gali dan kita coba elaborate bersama, dan mungkin kerjasama tidak hanya dengan Norway tapi juga dengan beberapa negara atau banyak negara di European Union. Dan saya rasa Norway pun sangat suportif untuk kalau kita punya kerjasama yang lebih solid dengan negara-negara di European Union atau di Scandinavian regions. Dan mungkin ada hal yang selain tentang proyek-proyek ini, possibilities yang bisa kita coba involve, misalnya tentang program Erasmus Mundus. Saat ini cukup booming di sini, kerjasama misalnya ada satu student misalnya ikut program Erasmus Mundus di universitas di salah satu di European Union, nanti bisa sebagian mengambil program untuk stay di NTNU. Dan kemudian ada satu yang cukup prestisius, namanya Marie Sklodowska-Curie Action atau MSCA, yang cukup susah untuk ditembus, tapi kalaupun mungkin ada yang berminat, always welcome. Di sini pun juga sangat di-encourage untuk bisa mengambil MSCA. Dan kemudian mereka NTNU terutama punya alumni forum yang sangat kuat. Jadi biasanya memang kerjasama penelitian itu salah satunya berbasis dari alumni. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf kelamaan. Baik, terima kasih banyak Mbak Dia atas paparannya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya mau menambahkan sekali lagi, ini jadi waktu kemarin kami di NTNU, dari pihak NTNU sendiri menyampaikan bahwa fakultas mereka sudah punya MOU dengan 3 universitas, yaitu dengan ITS, UGM, ITS, dan Universitas Udayana. Tapi kami pribadi
kurang paham MOU-nya dalam bidang apa, apakah hanya sebatas pertukaran pelajar atau pertukaran pengajar atau dalam bidang research. Kami sendiri kurang paham. Mungkin dari kalau Bapak dan Ibu dari Udayana, dari UGM dan ITS mungkin bisa coba mencari tahu juga ini kira-kira kerjasamanya sudah sebatas apa, dan mungkin apakah mau dilanjutkan lagi, dikembangkan lagi. Kami tentunya sangat terbuka. Untuk saat ini, Bapak Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand saja, nanti akan dijawab oleh kami. Yang pertama tadi saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Tati yang menanyakan, selain program yang seperti biasa, apabila ada usulan yang berbeda, apakah memungkinkan? Mungkin Pak Dubes bisa menjawab, Pak. Boleh. Saya pendek aja karena saya sebenarnya ingin lebih mendengar teman-teman ya dari kampus-kampus yang ada sekarang ini, ya, idenya seperti apa dan apa yang akan dilakukan ya. Nah, kalau memang ada proposal yang mau diusulkan yang berbeda dengan apa yang kita coba sampaikan tadi, tentu kita welcome dengan itu. Persoalannya adalah kita akan komunikasikan dengan pihak NTNU, karena kalau yang diusulkan itu mereka bisa akomodir, ya, tentu tinggal kita melakukan follow up, bagaimana isinya, bagaimana substansinya. Tapi ya pada dasarnya ini kan satu penjajakan yang open-ended, ya, yang open-ended, yang mungkin untuk pegangan buat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian adalah tolong melihat websitenya NTNU dan melihat apa sih yang mereka punya, apa yang mereka offer, apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka memang strength-nya di mana, ya, yang kita bisa manfaatkan. Nah, selalu yang jadi masalah buat kita di Indonesia ini adalah funding, budgeting. Nah, saya kira sih kita tentu memahami itu, tapi menurut saya source of funds itu juga ada di sini. Saya bisa share sedikit pengalaman Agder University dengan UGM. Itu funding untuk kerjasama mereka itu didapat dari NURAT di sini. NURAT ini adalah lembaga semacam USAID, ya, yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri Norwegia, yang memberikan funds kepada banyak lembaga, ya, apakah itu universitas, apakah itu civil society, apakah itu lembaga research. Jadi kalau ada proyeknya, Bu Tati, ya, dan proyek itu bisa kita kembangkan di sini jointly dengan NTNU. Nah, nanti tinggal diskusi dengan NTNU bagaimana kita cari fundingnya. Nah, syukur kalau ada funding dari ITB. Tapi kalau tidak ada funding dari ITB, kita toh masih bisa coba inquire, ya, apakah NURAT, yang lembaga di sini, mau funding itu atau enggak. Tapi ini kan sangat tergantung pada proposalnya, ya, proposal yang dibuat jointly dengan mereka. Ya, mungkin itu saja untuk jawaban pada Ibu Tati sementara ini. Baik, terima kasih Pak Dubes. Boleh sedikit 2 menit? Boleh. 2 menit. Saya memperkenalkan, saya Bu Tati, ini sama Pak Dekan saya diwakili Pak Saiful, ini yang mantan postdoc di NTNU juga. Iya, iya, iya. Pak Saiful. Pak Dubes, mohon maaf, ini kami sangat appreciate sekali kerjasama yang akan dimunculkan dengan NTNU, dengan kami semua dari Indonesia lah, bukan hanya dari ITB. Ini tadi saya pikirkan Pak Dekan mengatakan bahwa kelebihannya di NTNU itu yang mana itu mungkin adalah energi, ya, energi angin barangkali ya. Tapi ini wind power. Iya, wind power. Seandainya ini untuk siapa saja. Jadi programnya nanti difokuskan ke energi dan IT misalnya. Siapapun nanti universitas manapun silahkan mau mengikuti. Kami bisa mencoba untuk nanti bersama-sama membuat proposal untuk kita buatkan itu energi angin di timur itu kan banyak sekali ya Pak ya. Kemudian nanti tapi bukan untuk listrik tapi nanti untuk puskesmas atau sekolah atau apa begitu ya, sehingga e-learningnya nanti jalan begitu kurang lebihnya. Nah, nanti masalahnya apa yang lain silahkan siapa yang mau muncul. Nah, kita juga perlu dukungan Pak Dubes sebenarnya
pendanaan dan segala macam, apakah masih memungkinkan bersama-sama untuk kita melakukan begitu. Itu aja dulu usul Pak. Maaf 5 menit, teman-teman yang lain silakan. Pak Dekanku mohon maaf. Pak Saiful ini dulu mantan di situ dulu Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Silakan yang lain dah duluan ya. Pak Dubes, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Bu Tati. Ada ya silakan Pak Saiful. Baik Pak, ya Pak Dubes, terima kasih sudah mengarrange pertemuan ini. Tadi sudah diperkenalkan, jadi kebetulan saya punya pengalaman 1,5 tahun di NTNU di Department of Computer Science di sana, dan beberapa teman kelihatannya masih di sana. Nah, saya tentu sangat bersemangat lah untuk menindaklanjuti kemungkinan. Nah, hanya pertanyaannya adalah tadi disebut ITB belum punya MOU ya, berarti itu satu cornerstone yang harus kita lampaui dulu, ataukah bisa paralel ini antara MOU dengan berbagai macam kemungkinan proposal yang kita bisa submit begitu. Itu saja barangkali Pak Dubes, terima kasih. Ya. Tapi mungkin satu lagi Pak Saiful, mohon maaf Pak Dubes, tadi dikatakan bahwa ITB dan ITS tidak ada respons. Saya mohon maaf, mungkin kita lagi pertukaran rektor atau apa, mohon maaf. Mungkin saya waktu saya Trisitra ini ke Pak Dekan saya, loh masa sih begitu. Nah, itu aja barangkali masih kelewatan. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, saya jawab sedikit aja ya Pak Saiful ya. Saya kasih memang kalau ada MOU itu akan lebih baik ya. Jadi mereka udah mulai kenal. Karena ini kan kita building communications, building trust ya dengan mereka. Nah, karena ini takes time gitu. Jadi kalau kita melakukan ini, kita memang punya mindset untuk kerja jangka panjang, long term gitu. Karena it will take time ya untuk bisa agree on joint project semacam ini. Jadi ya saya memang encourage ya teman-teman untuk memikirkan, oke, kalau misalnya ada sesuatu yang sangat konkret yang ingin dipropose, yang ingin dikerjasamakan, kita coba jajaki, tapi kita kan butuh umbrella, payungnya apa? Nah, let's start with MOU. Nanti kalau sudah kita buat itu, saya kira komunikasinya akan bisa lebih lancar. Nah, bahwa ini akan diikuti dengan proposal, ya, yang lebih spesifik, lebih konkret, saya kira bisa saja. Tapi let's open up the communication first. Nah, kalau kita bisa buka komunikasinya, tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu Diah itu sangat banyak ya. Nah, yang saya bilang itu Bu Tati ini, itu kerjasama dengan NTNU dulu, itu juga ada kaitannya dengan Sintef. Iya. Nah, jadi ada file yang sudah mereka tunjukkan kepada kita, ini loh proyek yang kita sedang kerjakan. Nah, saya lupa nama profesor yang di ITB yang in charge untuk itu. Nanti kita bisa cek, tapi itu tidak ada follow up-nya, Bu Tati. Ya. Jadi itu proyeknya sudah ada, ya, cuman tidak jalan. Nah, saya bisa kontak dengan profesornya yang di NTNU untuk cari tahu lagi. Ya. Tapi put that aside, ya, oke lah, itu ada proyek yang sudah lama, yang mungkin sudah tidak bisa di-revive kembali. Nah, ide untuk membangun ya satu studi, satu kajian mengenai wind powers itu sangat menarik ya. Walaupun pengalaman kita dan informasi yang kita punya di sini, ya wind power di Indonesia itu wind itu tidak stable di Indonesia. Jadi untuk dijadikan sebagai source of power seperti di UK ya atau di negara lain itu tidak terlalu tidak terlalu promising. Tapi ya bisa kita lihat ya, karena memang ada juga peluang itu walaupun tidak banyak di beberapa tempat di Indonesia ini. Jadi ya itu dulu Bu Tati ya. Nanti kita coba follow up ya. Nanti tolong Ibu Tati kalau sudah ada sesuatu yang lebih konkret bisa kontak ke kita di sini. Baik Pak Dubes, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Tati dan terima kasih Pak Saiful. Jadi memang seperti dijawab oleh Pak Dubes tadi, untuk MOU memang untuk jangka panjang, tapi in the meantime kalau memang mau ada kerjasama untuk kerjasama penelitian atau seperti itu bisa dilakukan antar institusi langsung saja untuk mendapatkan grant mungkin dari NORAD atau dari badan-badan lainnya. Itu saja tambahan dari saya. Berikutnya ini ada dari Pak
Sebentar Boleh. Pak, kalau Oke, boleh silakan. saya dengan Pak Parman Soekarno dulu yang sudah raise hand. Baik, silakan Ya. Pak Parman. Baik, terima kasih Ibu. Pak Dubes, perkenalkan saya Parman Soekarno, kebetulan Wakil Dekan di Fakultas Informatika Universitas Telkom, Pak Dubes. Pertanyaan pertama, sesungguhnya tadi sama dengan yang Pak Saiful tanyakan tentang MOU, tapi terima kasih tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua Pak, kami tertarik, memang sudah kami explore ya website NTNU. Yang pertama memang kami tertarik mengenai exchange ya, student exchange. Jadi memang awalnya kami melihat di undergrad program ini bahasanya dalam bahasa Norway, tapi setelah lihat lebih jauh kemudian penjelasan tadi ada beberapa program yang memang di-deliver in English. Nah, mudah-mudahan ini bisa kami follow up untuk student exchange, dan kami juga tadi mendapat informasi dari sisi tuition fee sepertinya gratis ya, sehingga itu juga bisa mudah sehingga mahasiswa barangkali dan juga kami bisa lebih fokus memikirkan untuk stipendnya di sana. Kemudian juga tadi sempat terkirim chat dari saya pertanyaan mengenai health insurance untuk mahasiswa yang katakanlah student exchange, barangkali ada gambaran berapa ya, karena barangkali selain stipend ada health insurance juga yang harus di cover. Nah itu yang kedua barangkali ya, kalau untuk exchange itu health insurance-nya bagaimana. Kemudian yang ketiga Pak Dubes, jadi salah satu yang saya lihat lebih jauh di website NTNU itu di research area Pak Dubes ya, saya melihat ada satu research fokus di sana yaitu yang disebut dengan NTNU Digital, dan di dalamnya itu ada 4 research area ya, seperti AI, kemudian security, computation, dan juga autonomous system, dan ini sangat inline dengan program-program riset di kami. Nah, satu sisi kami juga punya funding sebenarnya, semacam research funding, matching grant, nanti barangkali 50-50 dari kami berapa ya, 50% dari pihak mitra 50%. Nah, mungkin ini juga bisa satu skema yang bisa kami follow up ya, kerjasama khususnya dengan NTNU Digital. Nah, mudah-mudahan dengan media ini ya sasaran-sasaran kami ya itu bisa dijembatani ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dubes ya, juga Ibu Diah tadi. Terima kasih dari kami Pak Dubes. Terima kasih Pak. Yang lain Pak itu. Yang lain dulu aja. Oke, kami tampung dulu pertanyaannya Pak Parman. Untuk berikutnya Pak Ketut silakan menyampaikan pertanyaan dari Pak Ketut dari ITS. Terima kasih Bu. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Duta Besar. Sebenarnya saya punya informan di sana Pak. Jadi Mbak Diah Santi itu informan saya di sana. Jadi mulai sebelum Mbak Diah Santi ke sana juga sudah sering ngobrol terkait dengan NTNU dan terkait dengan MOU dengan ITS. Nanti ada rekan kami dari International Office Pak Irfansyah akan menjelaskan. Pada prinsipnya kita sangat berterima kasih sudah dihubungkan kembali, dan memang sesuai dengan visi ITS Pak Dubes. Jadi visi internasionalisasi oleh ITS, kemudian ITS juga punya KPI, Key Performance Indicator, yang ditargetkan oleh kementerian begitu terkait dengan internasionalisasi. Kemudian kami juga mempunyai kelas internasional Pak Dubes. Jadi kelas internasional ini diwajibkan untuk bisa mendapatkan international exposure. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah memilih program internasional harus mengikuti program international exposure, entah itu short visit 2 bulan, entah itu
6 bulan boleh saja. Kemudian untuk riset internasional juga kami menjadi target dari ITS ke depan, dan mungkin nantinya saya akan banyak bertanya kepada Mbak Dia. Kemudian selain itu kami juga memungkinkan untuk menerima mahasiswa inbound, Pak Dubes. Jadi beberapa mahasiswa dari Eropa kami terima, dari Prancis, kemudian dari Polandia, itu dari jenjang S1, S2, dan S3 kami terima. Kemudian juga, nah ini tawaran yang sangat menarik dari Mbak Dia tadi, final project di Oslo sangat memungkinkan. Nah itu mungkin bisa kami eksekusi gitu ya. Karena kebetulan saya di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas itu membawahi 6 departemen yang sepertinya semuanya inline dengan fakultas yang ada di Oslo yang ingin kerjasama dengan kita. Kemudian exchange student seperti yang tadi saya sampaikan ada dalam skema internasionalisasi kami. Demikian Pak Dubes. Kemudian untuk masalah MOU memang sudah diperbarui sampai 2025, saya lihat di websitenya ITS. Monggo Pak Irfansyah silakan disampaikan. Terima kasih Pak Ketut, izin menambahkan, izin Pak Dubes. Jadi dari kami di kantor internasional ITS, kami mencatat semua MOU yang pernah ada. Memang dari 2006 kami sudah ada MOU, dan kerangka kerjasama yang kami catat selama ini lebih banyak ke arah riset, ya, justru dengan ITB juga gitu ya, tidak berdiri sendiri ITS dan NTNU, melainkan ITS, ITB dan NTNU. Bahkan yang terbaru kemarin ini MOU terbaru yang disampaikan Pak Ketut baru saja, Pak Dekan, itu agak kami push supaya bisa ada proposal bersama yang diajukan antara ITS, ITB dengan NTNU dengan pendanaan Norhead itu. Tapi belum ada pengumumannya. Ya, belum ada pengumumannya. Di catatan kami justru ini ada sebetulnya Agreement of Cooperation antara ITB, ITS dengan NTNU tahun 2014 ini ya. Judulnya ini Agreement of Cooperation on Underground Works and Clean Energy, yang tanda tangan dari ITB Prof. Wawan Gunawan, dari ITS Prof. Darminto, dari NTNU Prof. Stroman. Nah, begitu. Itu jadi sebetulnya ITS, ITB, dan NTNU sudah ada beberapa rekam jejak kerjasama riset gitu, yang saya akan melaporkan. Demikian Pak Dubes dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum. Oke, saya akan begini. Mungkin ada tambahan lagi Pak Dubes. Jadi untuk dari ITS itu teknik mesin sudah sangat lama mengirimkan. Jadi beberapa dosen itu sambung menyambung di teknik mesin di di NTNU. Gitu, silakan. Sampai sekarang masih ada. Gitu. Ya, saya kasih bagus Pak ya, karena kalau sudah ada rekam jejak kerjasama dengan pihak NTNU, ini kan lebih mudah ya untuk bisa meningkatkan kerjasama yang akan dibangun dengan pihak NTNU. Nah, saya kira sih tinggal menjabarkan saja apa sih yang kita ingin lakukan dalam peningkatan kerjasama ini. Ya, mungkin di samping melihat kembali, mereview kembali what has been done atas apa yang kita akan lakukan. Nah, karena Pak Ketut sudah punya Ibu Diah yang selalu ada di sana, mungkin Ibu Diah akan bisa lebih efektif ya memberikan informasi dan mendukung ya, membantu ya. ITS. Sebab saya kira begini Pak, memang ITS ya dan ITB itu sudah banyak sekali mahasiswa ya yang ikut S2 dan S3 di sana. Jadi ya pasti informasi itu sudah diserap. Nah, tapi kan sekarang bagaimana kita mendayagunakan knowledge ya, sistem ya, inovasi yang mereka kembangkan di sana untuk kita juga ikut kembangkan di Indonesia, sehingga kita kelak satu waktu bisa menjadi bagian dari ya kalau dalam bisnis ya global supply chain ya untuk ekonomi global ini. Nah, tadi ya ada yang menyebut bahwa ada kemungkinan matching fund. Nah, ini juga itu sangat challenging kalau ada matching fund. Ya. Matching fund ini ya tentu akan sangat tergantung pada proyek apa yang dikerjakan, dan mereka tentu akan sangat
welcome menurut saya kalau ada matching fund dari pihak kita, karena ini menunjukkan bahwa kita memang sangat serius untuk mendevelop program ya atau proyek yang kita mau kerjasamakan dengan mereka. Jadi ya ini satu good point ya, nanti tinggal teman-teman saja merumuskan. Ya. Nah kita ini kan akan mendukung, menjembatani ya, apa yang kita bisa lakukan bersama NTNU di sini. Nah, saya bisa jelaskan ya pada Ibu Bapak sekalian, Agder University itu punya 2 program yang baru dapat dana dari NURAD ya, dan NORHEC ya, sekaligus. Itu satu untuk Sustainable Management Program. Jadi program yang mencetak master dan doktor PhD, tapi bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk ASEAN. Jadi yang eligible untuk ikut dalam program master dan PhD untuk bidang sustainable management itu adalah aplikan-aplikan yang datang dari ASEAN countries. Tapi base-nya itu di UGM. Karena yang kan itu UGM. Dengan Agder University. Jadi mereka akan belajar baik itu di kampus UGM maupun di kampus Agder University. Nah ini sudah disetujui oleh NURAD. Saya lupa jumlahnya. Nah, yang sekarang yang sedang diproses karena belum final, belum disetujui itu mengenai ocean management. Nah, karena Norwegia juga sangat kuat dalam kelautan, ya, dalam bidang kelautan. Jadi ocean management ini juga sedang dibahas karena proposalnya sudah selesai, sudah diajukan, kita sudah melihat komunikasinya. Nah, kita dari kedutaan akan mendukung ya kalau ada proposal semacam ini. Nah, cuman kalau ocean management ini kerjasama antara Agder University, UGM, dan Yangon University di Myanmar. Tapi yang eligible untuk bisa ikut itu adalah semua aplikan-aplikan yang datang dari ASEAN. Ya, jadi kalau saya tidak salah, Indonesia dapat jatah ya, yang pasti untuk program PhD dari Ocean Management Program ini sekitar 5. Ya. 10 enggak. Yang 5 Myanmar, 5 postdoc Myanmar. Jadi pas imbang. Ya enggak, itu artinya 5 Indonesia. Enggak, Indonesia 10, Myanmar. Enggak. Saya kasih SPM, tapi kita bisa cek lagi kan. Nah, jadi ya ini yang sedang sudah disubmit ke NORHEC dan NORHEC ya. Jadi ya nanti kita tinggal lihat ya sejauh mana. Tapi menurut saya ini program cukup bagus ya. Nah, kita bisa melihat ini sebagai model untuk bisa dikembangkan pada bidang-bidang yang lain nantinya. Jadi mungkin ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak-Bapak, Ibu sekalian ya. Saya kasih tadi ada yang dari Pak. Ada lagi Pak yang masih mau bertanya. Pak Nursanto ya? Iya. Ya, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain, mungkin Mbak Dia bisa bantu menjawab terkait health insurance untuk mahasiswa, Mbak Dia seperti apa? Oke. Suara saya terdengar? Ya. Terdengar ya suara saya? Iya, terdengar Mbak Dia. Ya, oke. Mengenai health insurance, sebenarnya kalau kita masuk dalam skema Norwegian Labour, kita tidak perlu membayar health insurance karena semua sudah di-cover dalam skema National Health Insurance. Jadi saya rasa tidak perlu yang perlu dipastikan tidak perlu membayar health insurance untuk bisa mendapatkan healthcare service di Norway. Itu yang saya ketahui. Tapi kalau misalnya masuk ke Norway bukan status student misalnya atau status hanya exchange atau apa, nah itu yang mungkin perlu didiskusikan atau dinegosiasikan dengan pihak NTNU, apakah bisa mendapatkan healthcare coverage. Jadi saya rasa menurut saya ini negotiable tergantung dari bagaimana kita bisa mendapatkan support dari mereka juga. Jadi misalnya kalau kita mungkin boleh hitung-hitungan secara terbuka, misalnya funding dari Indonesia, tapi kalau selama di Norway, kira-kira NTNU bisa support apa? Nah, itu mungkin
perlu negosiasi. Jadi jangan membiayai semuanya dulu gitu, tapi berdasarkan apa yang bisa kita kontribusikan dan apa yang bisa mereka kontribusikan. Jadi memang semuanya discussable. Itu yang saya pahami di sini. Tapi tentunya sesuatu itu harus dengan trust, harus dengan membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dan itu juga mengenai exchange student. Saya banyak juga berinteraksi dengan beberapa exchange student di sini, yang artinya dari negara lain ke sini, dan juga dari yang lokal di sini ke luar. Kalau yang dari luar ke sini, saya rasa mereka cukup enjoy dan mereka cukup banyak mengembangkan potensi mereka di sini. Tapi ketika saya berbicara dengan yang lokal, ketika mereka mendapatkan pengalaman keluar, mereka beberapa komplain bahwa yang pertama, mereka ternyata tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan tentunya technical skill, yang mereka bilang mungkin di Norway mereka sudah belajar, mereka sudah tahu, dan mereka sudah implement lebih jauh daripada apa yang mereka pelajari di sana. Itu mungkin yang perlu menjadi highlight. Let's propose or provide something that they can learn more than what they can learn here. Itu yang pertama. Yang resen dulu aja. Yang resen dulu aja. Dan kemudian yang kedua adalah mereka ternyata finally hanya bicara kalau ketika mereka di negara tujuan mereka exchange, mereka hanya belajar budaya. Ya memang akhirnya mereka cerita tentang budaya, tapi mereka tidak belajar banyak tentang technical skill, dan juga mereka punya masalah bahasa. Jadi ketika mereka di sana mungkin lingkungan tidak cukup mensupport untuk mereka berbicara dalam bahasa lokal, dan mungkin mungkin kalau boleh mohon disediakan platform yang cukup bagus sehingga mereka juga tidak punya masalah teknis dan masalah bahasa atau masalah adaptasi di sana. Ya mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dia. Berikutnya untuk yang sudah angkat tangan mungkin dengan Pak Petrus Mursanto, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer UI. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa mengenal lebih jauh dengan NTNU ini. Tadi pertanyaan saya sudah beberapa ditanyakan dan mohon maaf saya tidak dari depan mengikuti, mungkin pertanyaan saya sebetulnya sudah ada jawabannya tadi. Tentang student exchange tentu ini menarik karena Pak Dubes juga tahu di Indonesia sedang demam kampus merdeka. Jadi kalau ada kuliah-kuliah yang bisa diambil sebagai opsi mahasiswa Indonesia untuk memenuhi pilihan merdeka itu tentu akan sangat menarik. Apakah di NTNU ini sudah ada sistem di mana mahasiswa Indonesia bisa melihat gitu kuliah-kuliah apa yang bisa diikuti, seperti halnya di ASEAN University Network ini sudah ada sistemnya sehingga mahasiswa bisa saling ngambil, pilih langsung secara online, administratifnya juga online sehingga dimudahkan. Tentu akan lebih menarik juga kalau ada beasiswanya. Hal yang kedua tentang apakah NTNU sudah ada pengalaman untuk program double degree. Kami punya program double degree, sementara ini mitranya ada di Australia dan di Jerman, baik di sarjana maupun di tingkat master. Nah, apakah NTNU juga sudah punya pengalaman seperti itu sehingga kita prospektif untuk menjalin kerjasama. Yang ketiga, apakah ini hanya difasilitasi di NTNU atau universitas lain di Norway juga? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus. Kami tampung dulu pertanyaannya. Mungkin Ibu Irma dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, silakan Bu Irma. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah forum yang sangat berharga bagi kami. Di sini dari UMS juga ada Ibu Supening, ya. Nanti Ibu silahkan bercerita kalau ada waktu untuk bagaimana tentang urusan kerjasama exchange student dan sebagainya. Cuman di sini kebetulan saya berangkat dari background informatik,
Cuma saat ini saya sedikit menyeberang, bukan sedikit, tapi memang sudah menyeberang ke ranah education atau pendidikan. Jadi yang mungkin yang sedikit yang saya tanyakan atau mungkin bisa menjadi ide juga atau bagaimana nanti, intinya kira-kira ada kan tidak Bapak untuk misalnya cross disiplin seperti itu kerjasamanya. Jadi mungkin Santi juga sahabat saya sejak S1 ya. Apa namanya, kalau beliau kan dari engineering gitu, misalnya nanti NTNU-nya mungkin dari yang lain atau gimana, atau mungkin kebetulan saat ini juga saya sedang autumn school, tapi kebetulan karena ada COVID-19 saya tidak bisa onsite, jadi saat ini saya remote gitu. Dan kebetulan yang kami pelajari saat ini di autumn school itu salah satunya dengan ini ya, kerjasama dengan Uni di Norway itu Bergen. Kita berangkat dari pendidikan, tapi kebetulan yang kami pelajari itu most of itu tentang ini teknologi, tentang gamification dan AI, artificial intelligence. Kira-kira ada ranah ke sana juga nggak? Karena kalau saya lihat tadi kan untuk exchange students S1, S2 maupun PhD itu biasanya long term ya. Bisa nggak misalnya nanti ada model short term untuk di sandwich atau term atau summer school seperti itu. Terima kasih Bapak. Salam kenal juga untuk semuanya yang ada di forum. Terima kasih. Oke, saya coba jawab aja dulu sebagian ya. Ini Pak Petrus tadi saya kira sih sebagian bisa Ibu Diah menjawab ya. Apakah memang accessibility terhadap kuliah yang di offer oleh NTNU itu sudah terbuka ya, dan persyaratan administratifnya seperti apa? Saya kasih nanti coba Ibu Diah bisa explain itu. Nah, yang kedua mengenai double degree dan joint degree ya, kalau saya tangkap apa yang kami bahas ketika kami di NTNU, memang ini program yang sudah dilakukan ya dengan lembaga yang lain. Dan saya kira sih ini juga tidak hanya di NTNU, tapi Agder University yang bekerjasama dengan UGM itu juga melakukan hal yang sama. Jadi ya teman-teman yang datang dari UGM itu datang ke Agder, kemudian kembali lagi ke Jogja ya. Nah jadi ya ini tergantung pada apa namanya scope dari apa kerjasama pendidikan yang dilakukan antar universitas itu. Jadi ya kemungkinannya ada ya, dan itu tidak hanya terbatas pada NTNU, juga bisa pada universitas yang lain. Nah sebetulnya dengan Oslo University juga peluang itu ada, tapi kan kalau kita bicara mengenai renewable energy, mengenai aquaculture, mengenai informasi teknologi ya, mengenai artificial intelligence, big data dan sebagainya, ya memang mau tidak mau kita akan berkiblat kepada NTNU. Nah, kalau Ibu Bapak sekalian memang ingin mendevelop ya kerjasama dalam bidang social sciences ya, memang Oslo University yang akan menjadi pilihan. Apakah mau belajar hukum, apakah mau belajar ekonomi, apakah mau belajar politics ya, atau Faculty of Medicine, ya itu kita akan bisa arahkan ke Oslo University. Dulu Oslo University sudah membuka peluang untuk kerjasama dengan Fakultas Hukum di Indonesia, tapi itu juga tidak jalan, ya, tidak jadi, ya. Jadi ya saya kasih ini hal yang mungkin kita akan perlu bahas nanti, ya. Tapi sementara dengan NTNU, ya memang fokusnya itu lebih pada ya energi, ya, renewable energy. Apakah itu hydro, apakah itu geothermal lebih banyak di Iceland, ya. Tapi solar energy dan hydropower serta wind powers itu mereka sangat kuat. Juga mining, ya, mining law. Nah, dan tentu IT ya, big data, artificial intelligence mereka juga sangat kuat ya. Nah, nanti ya kita bisa coba lihat lagi secara lebih detail ini. Mungkin itu dulu kali ya. Baik, terima kasih Pak Dubes.
Berikutnya untuk tadi saya lihat di daftar list peserta ada Bapak dan Ibu dari Universitas di Udayana, mungkin juga di Makassar atau juga dari Uni Muda dari Sorong, mungkin yang dari Indonesia wilayah timur, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan gitu Pak, Bapak Ibu sebelum, apakah ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu dari Universitas di kawasan Indonesia Timur mungkin? Baik, kalau belum ada mungkin saya ke Bapak Sarjia dari UGM, silakan Pak Sarjia. Oke, terima kasih Pak Dubes dan staf di Kedutaan Besar Oslo. Ya, pertama kami menyampaikan apresiasi juga atas upaya dari Kedutaan Besar Indonesia di Norway, di Oslo, untuk inisiasi kolaborasi ini. Mungkin tadi Pak Dubes juga sudah sampaikan ya, beberapa kerjasama yang sudah terjalin antara UGM dengan Agder University dan mungkin NTNU yang saya ikuti. Memang selama ini kalau dengan Agder University sudah cukup banyak ya, terutama teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Dubes yang kerjasama terkait dengan Magister Sustainable Management, itu juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Khusus dengan kami di teknik, saya dari teknik elektro, ya, itu memang kami juga dulu udah beberapa tahun lalu kami mengirimkan beberapa staf kami untuk S2 dan S3 di Agder, sehingga sampai sekarang mungkin ada sekitar 3 atau 4 kalau salah. Nah, tapi memang waktu itu masih Agder yang dengan NTNU itu kami baru ngikuti ini, sehingga kami malah baru tahu kalau ternyata UGM juga sudah ada MOU-nya. Nah, ini kami menyambut baik ajakan dari Pak Dubes untuk menginisiasi atau mengisi kolaborasi itu. Kalau kami di elektro, memang fokus kami, kalau saya lihat tadi di website-nya NTNU di Electrical Engineering, banyak sekali interest atau mutual interest yang sepertinya bisa kita bangun. Karena saya dan Pak Lesnanto di bidang energi, renewable energy, jadi dilihat dari topik-topik riset dosennya sangat menarik, dan itu bagian dari mutual interest kami sebenarnya. Nah, yang jadi tantangan mungkin nanti bagaimana kemudian dengan mutual interest yang sudah ada kesamaan itu, kemudian mereka juga punya ketertarikan dengan semacam proposal atau usulan kolaborasi dari kami, misalnya dengan case-case kasus pengembangan energi di Indonesia. Itu kami nanti akan coba kontak, karena biasanya memang pengembangan kolaborasi ini kan membutuhkan long term approach ya. Mungkin tidak tidak dalam setahun kemudian langsung berkembang pesat, kayak dengan Agder pun butuh sampai puluhan tahun ya. Nah, kami mungkin nanti akan mencoba mengontak secara mungkin personal untuk dosen-dosen atau faculty members di sana yang kira-kira bidangnya relevan dengan bidang kami di UGM. Nah, dengan begitu nanti mungkin kami akan membutuhkan semacam apakah perlu atau ini semacam rekomendasi atau ini dari kedutaan bahwa ini sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Pak Dubes dengan Pak Dekan, sehingga kemudian kami sifatnya memfollow up apa yang sudah dibangun komunikasinya, sehingga mereka tidak seakan-akan mendapat email dari orang yang sama sekali baru, dan kemudian ini ya mungkin kalau itu memungkinkan nanti kami akan coba kontak kemudian dengan men-CC-kan bahwa informasi ini sudah dibangun sebelumnya, komunikasinya antara Pak Dubes dengan Dean of Electrical and Information Technology di sana. Nah, itu yang mungkin yang kami akan lakukan, dan mungkin tadi salah satu skema pendanaan yang bisa kita eksplorasi, mungkin Erasmus selama ini mungkin salah satu sumber pendanaan yang sangat fleksibel ya, termasuk biasanya memang untuk mobilisasi mahasiswa maupun dosen untuk ke Eropa kan. Nah, ini mungkin itu peluang yang nanti bisa kita manfaatkan, selain mungkin funding di Indonesia yang mungkin riset itu akan lebih punya nilai, proposalnya akan lebih punya nilai lebih ketika punya mitra yang sudah siap untuk kolaborasi. Saya kira mungkin itu, Pak Dubes, sekali lagi terima kasih atas inisiasinya. Terima kasih. Mungkin sebentar, satu pertanyaan lagi itu sudah Pak. Baik, terima kasih Pak
Pak Sarjia. Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin dari Pak Bambang Setia dari Telkom University. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Nina. Pak Dubes, terima kasih atas kesempatannya untuk dalam acara ini ya, inisiasi kerjasama dengan NTNU. Pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan tadi Pak Sarjia ya. Pada intinya mengenai follow up Pak. Jadi tadi Bapak sudah menyinggung mengenai konsep note atau proposal itu. Mohon penjelasan lebih lanjut, tapi intinya kalau kita mau kontak langsung itu mungkin perlu ada semacam prolog dulu supaya kita tidak dianggap email spam. Oh ini dari siapa ini nggak kenal begitu. Mohon itu aja sih sebetulnya yang tadi pengen kami pastikan dulu mengenai konsep note atau proposal. Apakah kita memang melakukan itu dulu atau kita bisa kontak langsung ke yang bersangkutan atau seperti apa teknis follow up-nya ke depan dari pertemuan ini. Terima kasih. Oke, begini Pak, pertemuan kami di NTNU di Trondheim waktu itu sangat inspiring sebetulnya. Kenapa? Karena mereka sangat open dan tidak terlalu kaku juga. Jadi kalau misalnya Bapak memang ingin melakukan kerjasama mengenai satu bidang tertentu dan sudah bisa mengidentifikasi siapa calon ya mitra di NTNU, itu sebetulnya bisa komunikasi dengan dia langsung. Nah, dan mereka akan appreciate kalau ada joint project yang bisa di-develop jointly bersama-sama. Nah, tentu dia akan bertanya, ini orang siapa yang tulis surat tiba-tiba ya. Nah, untuk itu tidak ada salahnya dan kita tidak keberatan menyebut bahwa ini adalah follow up dari hasil pertemuan antara kami sebagai KBRI dengan pihak NTNU beberapa waktu yang lalu. Jadi itu bisa dimulai dari sana. Nah, sebab yang kita lakukan ini kan adalah trust building, Pak. Confidence building. Ya. Nah, trust building dan confidence building ini kalau sudah terbangun itu akan sangat membantu untuk tindak lanjutnya. Kalau dia tidak kenal kita, tidak pernah ada komunikasi dengan kita, memang tentu akan ada kendala. Tapi ketika sudah ada komunikasi semacam ini akan lebih mudah. Ya. Walaupun saya pribadi sebetulnya beranggapan meskipun kita dimungkinkan mendiskusikan ini secara online, ya, tapi karena COVID kan kita tidak bisa ketemu. Kalau tidak ada COVID-19, saya encourage betul kawan-kawan untuk mempertimbangkan datang ke sini, karena akan banyak inspirasi, akan banyak peluang yang bisa digarap bersama-sama. Tadi Ibu Diah bicara mengenai SINTEF. Nah, SINTEF ini lembaga penelitian yang sebetulnya dikenal di dunia. Semua industri-industri besar itu mengoutsource pekerjaan mereka kepada SINTEF untuk mendevelop ya berbagai produk. Ya, termasuk iPhone, Apple ya, itu juga men-outsource pada mereka. Dan banyak perusahaan-perusahaan industri minyak dan energi juga outsource pada mereka. Jadi ini industri yang besar sekali. Jadi kalau misalnya ada hal-hal ya yang bisa di-develop bersama. Waktu itu kita bicara dengan SINTEF mengenai waste to energy project. Nah, waste to energy project ini mereka kaya sekali risetnya. Tadi oleh Saudara Dia dikatakan ada orang Indonesia di sana, Saudara Gema. Saudara Gema ini bekerja di sana sebagai researcher. Nah, dia akan bisa jadi focal point kita di SINTEF nantinya. Nah, SINTEF ini dengan NTNU ya nggak bisa dipisahkan. Mereka sangat dekat dan mereka punya ya saling berkelindang satu dengan yang lain. Nah, jadi ya itu untuk follow up kerjasamanya silakan monggo kalau mau tulis surat ya, memperkenalkan diri dan menyebut nama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo sebagai tindak lanjut. Nah, tapi tolong kita di sisi, Pak. Ya, tolong tembusannya dikasih kepada kita. Ya, jadi ya Pak Sarjiah nanti ya tolong kita juga dikasih tembusan yang mudah-mudahan kita juga bisa bantu pantau, bisa bantu untuk ya
mendukung ya sebagai kedutaan. Nah, ketika sudah sampai pada proyek yang lebih konkret, nanti tentu kan ada proposal. Tapi kan itu based on diskusi antara bapak-bapak, ibu-ibu dengan pihak NTNU. Sebab proposalnya itu juga mesti di-develop bersama. Nah, kedua, proposal itu ada template-nya, Pak. Jadi kita nggak bisa bikin proposal begitu aja, karena template-nya itu harus sesuai dengan ya apa yang mereka perlakukan di sini. Ya proposal itu harus sesuai dengan template yang berlaku di sini. Nah, jadi ya jangan nanti kita pulang balik ngajukan proposal karena kita tidak sesuai dengan template yang sudah mereka siapkan di sini. Nah, itu aja Pak ya. Jadi saya kasih pertemuan ini sangat sangat bagus ya sebagai langkah awal. Nanti mungkin kita akan coba evaluasi kembali dan jangan bosan kalau kita akan tindak lanjuti kembali ya, karena ya ini kerja tidak ya sekaligus jadi ya, dia butuh waktu ya. Nah, jadi ya sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa follow up ya, dan karena ini juga sudah jam 12 ya. Kita mungkin bisa akhiri dulu ya, kembalikan pada Nina ya. Baik, terima kasih Bapak Dubes dan Bapak dan Ibu sekalian, karena di sini sudah jam 12 siang, mohon izin kami akan menutup fokus group discussion kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya dalam fokus group discussion kita pada hari ini, dan kami sekali lagi sangat mendukung dan sangat mendukung apabila akan ada program dan proyek-proyek kerjasama yang akan dilakukan oleh universitas, institusi, Bapak dan Ibu dengan NTNU. Dan tentunya tidak terbatas pada NTNU, apabila Bapak dan Ibu berminat untuk mengadakan kerjasama dengan universitas lain yang ada di Norwegia, tentunya kami juga akan dengan senang hati untuk dapat bisa membantu menjembatani institusi Bapak dan Ibu dengan institusi di Norwegia ini. Dan betul tadi apa yang disampaikan Pak Dubes, kami tentunya menunggu kalau misalkan Bapak dan Ibu membuat surat atau email, kami mohon juga bantuannya untuk dapat di CC sehingga dapat kami bantu pantau dari sini, dan apabila ada yang bisa kami bantu, mohon kami dapat disampaikan sehingga dapat ya mungkin ada yang bisa kami lakukan dari sini. Kira-kira itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas keikutsertaannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi baik via online maupun bertemu langsung dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap semangat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Pak Ibu sekalian, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu sekalian, Pak Dubes. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dia itu anak saya juga, Pak. Oh, iya, dia anak ITB. Terima kasih. Mari Pak Dubes. Mari. Salam semuanya. Ya, Semoga sukses ke depan semuanya. Sama-sama ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yuk. Terima kasih banyak Pak Dubes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.